dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita bergabung kembali dalam acara renungan pagi saudara, renungan harian. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemarin kita sudah berbicara pentingnya iman di dalam keluarga. Kalau kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, ini berbicara tentang iman seorang ibu yang bisa menyelamatkan bayinya, itu Musa. Iman menentukan banyak hal dalam kehidupan seseorang. Hidup kita sengsara atau hidup kita bahagia bukanlah tergantung dari orang lain, bukanlah tergantung dari fasilitas yang kita punya, dan juga bukanlah tergantung dari uang. Namun saudara, semuanya itu bergantung dari iman kita. Selama kita memiliki iman, kita bisa menghadapi masalah apa saja, namun hidup kita tetap bahagia. Oleh karena itu hari ini saya akan berbicara pentingnya iman dalam keluarga. Saya akan melanjutkan khotbah kemarin pagi saudara. Setiap kita dalam membangun keluarga pasti menghadapi masalah, pasti. Namun ketika datang masalah itu, jangan pernah menyalahkan orang lain, tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa Alkitab berkata ketika orang tua Musa tahu setiap anak laki-laki pada saat itu harus dibunuh, lalu mereka menyalahkan
Fir'aun atau orang lain, melainkan mereka hanya memilih iman, karena hanya dengan imanlah mereka dapat menghadapi masalah. Nah, ini ibu Musa. Dia tidak menyalahkan Fir'aun karena bayi-bayi yang baru itu akan dibunuh. Tetapi dengan iman ibu Musa membawa Musa sehingga diselamatkan. Nah, saudara, begitu juga dalam hidup kita. Masalah bisa datang kapan saja tanpa kita mau. Namun saudara, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, melainkan kita harus tetap memiliki iman. Nah, ini saudara, ketika kita memiliki iman, maka kita bisa menghadapi semuanya itu. Oleh karena ya iman begitu penting, karena Alkitab berkata dengan iman orang percaya dapat mengalahkan dunia dan mengatasi masalah apapun. Nah, kembali kepada perikop kita saudara. Betapa pentingnya iman dalam keluarga. Ya, satu pertanyaan, mengapa iman penting dalam keluarga? Nah, ini sudah yang pertama, karena iman merupakan dasar pengambilan keputusan. Suami istri dengan iman mengambil keputusan untuk bisa beli rumah, maka itu akan terjadi. Ya, pasangan yang akan berumah tangga ketika memiliki iman, mereka akan bahagia, itu pun bisa terjadi. Jadi iman merupakan dasar pengambilan suatu keputusan. Misalnya saudara yang belum punya mobil, wah kayaknya harus punya mobil karena kebutuhan. Ketika mereka mengambil keputusan dengan iman, maka mereka pasti bisa punya mobil. Yang kedua, kenapa iman penting dalam keluarga? Karena iman sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Dua menjadi satu itu tidak mudah. Dua pribadi menjadi satu pribadi tidak mudah, dengan keadaan suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, hobi yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dua menjadi satu itu tidak mungkin bisa. Tetapi dengan iman kita percaya pasangan kita akan diberkati dan pasangan kita akan selalu bersama dengan kita. Dan inilah saudara, dengan iman kita percaya dan kita yakin itu akan sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Saudara, tadi saya sudah ulas bahwa dua menjadi satu itu tidak mudah, dengan karakter kebiasaan yang berbeda. Tetapi dengan iman, Tuhan, aku percaya pasanganku bisa berubah. Karakter yang kasar, karakter yang luar biasa, aku percaya bisa berubah. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan inilah mengapa pentingnya iman dalam keluarga. Karena iman sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Kalau kita punya anak karakternya luar biasa, dengan iman kita percaya Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup membuat dia berubah. Jangan untuk disakiti, jangan untuk dipukuli, hanya dengan iman ini saudara. Dan yang ketiga, karena iman sangat menentukan vision dalam kehidupan seseorang. Visi. Jadi kehidupan kita harus punya visi, vision ke depan. Bagaimana rumah tangga yang diberkati, bagaimana anak diberkati. Dengan iman kita percaya anak kita akan berhasil. Dan yang keempat saudara, karena iman selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi segala hal. Saudara, hidup ini tiada dari tanpa masalah, tiada dari tanpa persoalan. Kita melihat anak yang kurang dalam pendidikan, banyak orang tua mulai panik, mulai sibuk. Tapi dengan iman, Tuhan, aku percaya hikmat Tuhan turun atas anakku, sehingga anakku bisa diberikan kekuatan dalam proses belajar. Nah ini sudah kasih Tuhan. Dan akhirnya karena iman membuat pikiran kita menjadi positif. Apapun bagaimanapun situasi, kita percaya buat Tuhan tetap baik. Kenapa kita berkata demikian? Karena pikiran kita selalu positif. Sekalipun kita masuk dalam lembah kekelaman, sekalipun kita sedang diproses, Tuhan baik bagi kita untuk pertumbuhan iman. Inilah poin yang pertama, kenapa iman penting dalam keluarga. Karena iman merupakan dasar pengambilan keputusan. Karena iman sangat menentukan sifat dan karakter seseorang. Karena iman sangat menentukan vision dalam keluarga seseorang. Karena iman selalu memberi kekuatan
di dalam menghadapi segala hal, dan karena iman membuat pikiran kita menjadi positif. Kita percaya ketika pikiran kita selalu positif, maka langkah-langkah yang kita akan terima akhirnya pun akan mendapatkan hal yang baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, adakah iman dalam keluargamu? Kita percaya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, terima kasih pagi hari untuk firman-Mu yang begitu indah. Berkati setiap jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang sedang bergumul menghadapi anak-anak, menghadapi masalah ekonomi, masalah usaha dengan perusahaan. Tuhan, kami percaya dengan iman, usaha kami, pekerjaan kami semua, Tuhan pulihkan semua. Tuhan berkati khususnya ya Tuhan di dalam keluarga kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami serahkan seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.